Pada 1 Maret 1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya BPUPKI yang dipimpin oleh Rajimin Wedoningrat dan memiliki anggota 62 orang. Dalam BPUPKI terjadi sidang yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 di Gedung Chusangiin atau bisa disebut dengan Volksrat. Dalam sidang tersebut membahas mengenai dasar negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, mari kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita bisa berkumpul lagi di tempat ini. Indonesia akan menghadapi babak baru yang akan merubah nasib bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Merdeka! Merdeka! Dalam kesempatan ini kita akan menentukan dasar negara yang tepat untuk bangsa kita yang tercinta ini. Saya selaku Ketua BPUPKI dengan ini menyatakan membuka rapat penetapan dasar negara secara resmi. Kemudian semua anggota sidang berdiskusi sampai keadaan sidang menjadi ricuh. Saudara-saudara sekalian, kita memang punya tujuan yang sama. Namun jika Anda hanya berbicara di dalam kelompok, itu hanya percuma. Jadi, sampaikanlah usul kalian di depan forum. Saya memiliki tujuan Indonesia negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Jadi saya harapkan kita bisa mempunyai dasar negara yang mampu mewakili keberagaman yang ada di Indonesia. Saya setuju. Memang seharusnya Indonesia memiliki ideologi yang mampu mempersatukan seluruh pihak. Saudara-saudara, saya telah mendengarkan beberapa usulan saudara sekalian. Saya telah menyimpulkan apa dasar yang cocok untuk negara tercinta kita. Dalam sidang hari ini, saya mengajukan usulan mengenai dasar negara yang berwujud tulisan maupun yang berwujud tulisan. Berikut rumusan secara tulisan. Yang pertama, peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. Tiga, peri ketuhanan. Empat, peri kerakyatan. Lima, peri kesejahteraan rakyat. Secara tertulis, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bung Yamin, saya akui pendapat Bung sangat luar biasa. Tapi Bung harus ingat, Indonesia memiliki mayoritas penduduknya beragama Islam. Jadi dasar negara kita harus berdasarkan Islam. Betul, Bung. Seharusnya Islam lebih diutamakan di negara ini. Allah Akbar. Allah Akbar. Apa Tuhan tidak mendengarkan pernyataan dari Tuan Agus Salim? Kita membutuhkan dasar negara yang menyeluruh, bukan kelompok Anda saja. Keadaan rapat menjadi kisruh dan kacau, sehingga seluruh anggota berdebat sesuai kehendaknya masing-masing. Kemudian, Aam Maramis menengahi persoalan yang terjadi. Tidak, saya tidak setuju. Benar. Tidak bisa begitu. Saya sependapat dengan saudara Mohyamin. Ide saudara sudah baik karena mengandung unsur ketuhanan yang sesungguhnya telah mewakili keadaan Indonesia dan beragam agama. Sidang diberhentikan dan belum juga mendapatkan dasar negara yang sesuai untuk negara Indonesia, sehingga sidang dilanjutkan pada hari selanjutnya, yaitu tanggal 31 Mei 1945 di ruang Volksrat. Saudara sebangsa dan setanah air, kita telah mengadakan rapat namun belum juga mendapatkan titik terang usulan yang tepat. Hari ini kita berkumpul lagi untuk membahas hal yang sama, yaitu dasar negara. Saudara Natuleng, silakan jelaskan kembali hasil rapat kemarin. Pada rapat sebelumnya telah mendapat satu usulan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun masih ada perdebatan pada poin 1.
Baiklah, apakah ada usulan baru yang gagasan berkait dengan hal tersebut? Pada dasarnya agama hanya tertuju pada satu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Jadi untuk apakah kita memperdebatkannya? Masih banyak hal lain yang lebih penting yang harus kita pikirkan. Namun, Abdul Qahar tidak setuju. Ia tetap ingin bahwa Indonesia menjadi negara Islam. Kemudian, Mohatam menyampaikan pernyataannya sebagai penengah. Saya meyakini bahwa Indonesia tidak bisa disamaratakan seperti itu. Indonesia negara Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seperti itu, kenapa Bung tidak membuat rapat dalam forum Bung sendiri dengan anggota Bung? Kami di sini berapat berdasarkan musyawarah. Apakah Bung tidak bisa menahan ego kelompok? Bung silakan. Pintu keluar ada di sebelah sana. Saudara, silakan. Anda telah mendengar pernyataan dari Muhammad Hatta. Tidak ada gunanya kita lanjutkan rapat ini dengan ego. Baiklah, adakah yang memiliki usulan lagi? Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan ide untuk dasar negara kita tercinta ini. Berikut asas-asas dari saya. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Sebenarnya saya tidak ingin menyinggung hal ini. Namun usulan dari Bung Supomo tidak menyatakan tentang adanya keutuhan. Padahal itu bagian penting sehingga harus disertakan. Keadaan sidang sangatlah kacau. Semua anggota berdebat hebat mengenai dasar negara yang cocok untuk Indonesia. Ir Soekarno tidak tahan melihat kegaduhan di ruang sidang tersebut. Kemudian beliau mengambil alih ruangan dan menyampaikan pidato kecilnya. Terima kasih saudara-saudara sekalian telah tenang. Kita telah berkumpul di ruang ini selama 3 hari hanya untuk membahas dasar negara kita. Kita masih belum mampu menghasilkan dasar negara yang baik dan cocok untuk negara kita yang tercinta ini. Setiap kelompok rapat masih saja egois dan lebih mementingkan kepentingan golongan dibanding kepentingan umum. Kita tidak bisa seperti ini. Untuk itu, izinkan saya untuk menyampaikan usulan saya tentang dasar negara yang akan saya bacakan berikut ini. Kita telah berjuang melawan penjajah. Kita telah bersatu untuk memperjuangkan tanah air tercinta. Maka haruslah kita tanamkan rasa persatuan pada diri generasi-generasi kita. Hal ini merupakan alasan butir pertama, yaitu 1. Bangsa Indonesia. Kemudian bangsa ini merupakan bangsa yang baru lahir, maka haruslah untuk menjalin hubungan baik dengan negara lain yang telah lebih dahulu mereka untuk menjalin hubungan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini merupakan dasar dari butir kedua, yaitu internasionalisme. Budaya dalam negara kita adalah merembukan suatu masalah secara bersama-sama demi mencapai jalan keluar. Hal ini menjadi alasan butir ketiga, yaitu mufakat. Kita tahu bahwa bangsa kita telah dijajah, maka seluruh lapisan masyarakat bangsa kita harus merasakan apa yang dikatakan dengan merdeka. Hal ini menjadi alasan butir keempat, yaitu kesejahteraan sosial. Yang terakhir, untuk merangkum itu semua, kita harus beragama, bukan? Maka kita harus memiliki pedoman, yaitu Tuhan. Namun bukan Tuhan dalam agama Islam saja, melainkan mencakup seluruh agama yang ada di Indonesia, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Demikianlah usulan dasar negara dari saya. Semoga dapat mewakili pendapat saudara-saudara sekalian. Merdeka! Merdeka! Pasti kan ku jalani kisah ini sepenuh hati. Walau berat rasa menerima, namun ini yang terbaik untuk semua.
kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita bisa berkumpul lagi di tempat ini. Indonesia akan menghadapi babak baru yang akan merubah nasib bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Merdeka! Merdeka! Tidak, saya tidak setuju. Benar. Tidak, tidak bisa. Ekonomi dan politik. Hal ini merupakan dasar dari bukti kedua, yaitu internasionalisme. Budaya dalam negara kita adalah Maka dalam kesempatan ini kita akan